Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita mulai yuk pembelajarannya. Kita lanjutkan. Oke, kalian buka buku tematik seri G halaman 16. Kita akan membahas masa penjajahan Belanda di Indonesia. Kalian simak videonya dengan baik dan benar sampai habis ya. Oke, cekidot. Hai teman-teman, kalian pasti pernah dengar beberapa cerita tentang penjajahan Belanda. Kalian tahu nggak? Awalnya, bangsa Eropa itu datang ke Indonesia untuk berdagang. Mereka datang untuk mencari rempah-rempah yang sulit didapatkan di Eropa yang beriklim dingin. Rempah-rempah berguna untuk pengobatan, penyedap makanan, dan pengawet makanan. Awalnya, bangsa Eropa ingin membeli langsung rempah-rempah di Maluku karena mutunya bagus dan harganya murah. Tapi, lama-kelamaan, mereka malah memonopoli dan menjajah bangsa kita. Kalau nggak salah, beberapa bangsa Eropa yang pernah datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda. Betul kan, Pipo? Betul, Lola. Dan Belanda adalah yang pertama kali datang pada tahun 1596 di Banten. Pemimpinnya adalah Cornelis de Houtman. Tujuan utama kedatangan Belanda adalah membeli rempah-rempah dan juga berdagang. Awalnya, Belanda menunjukkan sikap bersahabat, tapi lama-lama Belanda bersikap serakah dan kasar. Masyarakat Banten marah dan tidak mau menyambut Belanda, sehingga Belanda tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Maluku. Akhirnya, bangsa Belanda pun kembali ke negerinya. Nah, setelah rombongan pertama, Belanda datang lagi untuk kedua kalinya pada tahun 1598 di Banten. Pemimpinnya adalah Jacob van Eyck, disusul oleh armada pimpinannya yaitu Warwick. Sejak saat itu, bangsa Belanda berlomba-lomba datang ke Indonesia. Antara tahun 1596 sampai 1601, ada sekitar 65 kapal dagang Belanda dari berbagai perusahaan perdagangan memasuki perairan Indonesia. Wah, banyak banget ya. Iya, Pipo. Namun, karena jalur perdagangan ke Indonesia mulai terbuka, para pedagang asing pun saling bersaing. Akhirnya, pada tanggal 20 Maret 1602, pemerintah Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC, artinya Persatuan Dagang Hindia Timur. Tujuannya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya melawan para pesaing. Oh, betul tuh. Dan pemerintah Belanda memberikan hak monopoli kepada VOC untuk membuat perjanjian dengan raja-raja, menyatakan perang dan mengadakan perdamaian, membuat senjata dan mendirikan benteng, mencetak uang, dan mengangkat serta memberhentikan pegawai. VOC melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Artinya, rempah-rempah hanya boleh dijual kepada VOC dengan harga yang telah ditentukan oleh VOC. Waktu itu, Pieter Both diangkat sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama dan berpusat di Ambon. Setelahnya, Jan Pieter Zoon Koen diangkat menjadi Gubernur Jenderal dan pusat VOC dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta pada tanggal 31 Mei 1619. Alasan pemindahan kantor VOC karena letak Jayakarta dianggap strategis bagi pelayaran perdagangan. Selain itu, lokasi Jayakarta lebih dekat dengan Tanjung Harapan. Namun, sejak saat itu sikap VOC semakin kasar dan mereka mulai menjajah bangsa Indonesia. Akibatnya, timbul perlawanan di mana-mana. Meskipun begitu, mereka nggak kehabisan akal loh, Pipo. Tahu nggak, VOC melakukan politik adu domba terhadap berbagai kerajaan Indonesia agar saling bermusuhan. Nah, kalau sudah begitu, Belanda akan berpura-pura membela salah satu dari kerajaan yang berselisih dengan syarat kerajaan tersebut harus tunduk kepada Belanda. Untung saja saat menjelang abad ke-19,
keadaan keuangan VOC memburuk, sehingga VOC mengalami kebangkrutan. Akibatnya, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan dan kekuasaan VOC di Indonesia diambil alih oleh pemerintah Belanda. Tapi penjajahan masih berlangsung, teman-teman. Nah, kita lanjutin di video berikutnya ya. Sebelum kalian lanjut ke video selanjutnya, kalian kerjakan soal part pertama terlebih dahulu ya. Kalian catat soalnya di kertas, kemudian kalian jawab. Hai teman-teman, kalian masih ingat kan penjajahan Belanda pada abad ke-16 berakhir karena VOC mengalami kebangkrutan. Lalu, gimana kelanjutannya ya? Penjajahan masih berlanjut nih pada abad ke-19 saat seorang kaisar Prancis bernama Napoleon Bonaparte berhasil mengalahkan Belanda. Pada saat itu, Herman Willem Daendels diangkat sebagai gubernur jenderal Belanda di Indonesia untuk mempersiapkan menghadapi serangan dari Inggris. Untuk memperkuat pertahanan di Pulau Jawa, Daendels memerintahkan pembuatan jalan raya yang sangat panjang. Tujuannya untuk mempercepat pergerakan pasukan Belanda jika terjadi perang. Jalan raya itu terbentang dari Anyer di Banten sampai Panarukan di Jawa Timur. Untuk mempercepat pembuatan jalan raya itu, Daendels memerintahkan rakyat Indonesia bekerja paksa tanpa upah atau kerja rodi. Siapa yang membangkang akan disiksa. Rakyat Indonesia tentunya semakin menderita. Banyak dari mereka yang akhirnya mati kelaparan dan terserang penyakit malaria. Hah? Kejam sekali ya, Pipo? Iya, Lula. Tapi, untungnya kekejaman yang dilakukan Daendels akhirnya terdengar oleh Napoleon. Pada tahun 1811, Daendels dipanggil kembali ke Belanda dan digantikan oleh Jansen. Tapi, lagi-lagi penjajahan berlanjut, Pipo. Pada tahun 1830, Johannes van den Bosch diangkat menjadi gubernur jenderal yang menggantikan Van der Capelle. Ia diberi tugas untuk mengisi kembali uang kas negara Belanda yang sudah kosong akibat perang. Van den Bosch memberlakukan tanam paksa dan mengerahkan tenaga rakyat Indonesia untuk menanam tanaman yang hasilnya dapat dijual di pasaran dunia, seperti teh, kopi, tembakau, tebu, dan lain-lain. Aturan tanam paksa atau kultur stelsel adalah penduduk wajib menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa. Tanah yang dipakai untuk tanaman wajib tanam ini dibebaskan dari pajak tanah. Hasil tanaman wajib tanam itu harus diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Kerusakan-kerusakan yang tidak dapat dicegah oleh petani menjadi tanggungan pemerintah. Pekerjaan yang dilakukan untuk menanam tanaman wajib tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Mereka yang bukan petani harus bekerja 66 hari dalam setahun untuk pemerintah Belanda. Tetapi nyatanya, pelaksanaan sistem tanam paksa tidak sesuai dengan aturan tersebut. Pihak Belanda semakin bertindak sewenang-wenang dan hasil tanaman rakyat dibayar dengan harga yang sangat murah. Beban penderitaan rakyat pun semakin berat. Hasil pertanian semakin turun dan banyak rakyat Indonesia yang mati kelaparan. Sebaliknya, hal ini sangat menguntungkan Belanda. Kas negara Belanda yang kosong mulai terisi kembali. Semua hasil tanam paksa diangkut ke negeri Belanda. Tapi ada juga loh orang Belanda yang menentang sistem tanam paksa, yaitu Edward Douwes Dekker dan Van Hove. Edward Douwes Dekker memakai nama samaran Multatuli dan menulis sebuah buku berjudul Max Havelaar. Dalam buku itu diceritakan penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa dan selama 31 tahun rakyat kita mengalami keterbelakangan dan kebodohan. Makanya Edward Douwes Dekker mendesak pemerintah Belanda agar tanam paksa segera dihapuskan. Akhirnya, setelah melalui perdebatan di parlemen Belanda,
Tanam paksa mulai dihapuskan secara bertahap. Rakyat kita pun melakukan perlawanan di berbagai daerah untuk mengusir Belanda. Kita bahas bersama di video selanjutnya ya. Oke, ini ada soal part 2 yang harus kalian kerjakan juga. Kerjakan di kertas lembar. Dan jangan lupa nanti kalian foto tugasnya dan foto kalian sedang mengerjakan. Bila mana ada yang tidak mengerti, ditanya masing-masing ke gurunya ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.